Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel JLID bersama gue Febri. Kali ini gue kedatangan netbook dari Acer, yaitu Acer Aspire M5 481T. Kinerja yang mumpuni dengan mempunyai prosesor Intel Core i-series generasi ketiga EV Bridge dan masa pemakaian baterai yang cukup lama. Oke, tanpa basa-basi lagi bakal gue bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastiin dulu untuk teman-teman semua untuk klik subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita update video terbaru. Dilihat dari laptopnya, mempunyai desain yang lumayan cukup bagus, dipadukan dengan warna silver pada bagian cover depannya. Dan ada logo Acer pastinya di tengah-tengah sini. Laptop ini tidak mempunyai pola apa-apa, jadi polos saja di sini. Covernya warna hitam, maksudnya warna silver. Tetap dilihat kokoh, lalu solid dilihatnya. Lalu laptop ini memiliki dimensi berukuran 340 x 245 mm. Dan mempunyai ketebalan 20,7 mm. Ya untuk ketebalan sih cukup standar lah untuk laptop 14 incian. Laptop ini memiliki layar 14 inch 1366 x 768 pixel HD LED display. Layar ini sudah tentu membuat dimensinya menjadi besar dibandingkan dengan seri Ultrabook lainnya dari Acer. Akan tetapi bobot tetap terjaga di kisaran 1,9 kg. Ini membuatnya lebih ringan dari rata-rata notebook 14 inci lainnya, ya di kisaran 2-2,5 kg. Lalu di sini ada satu buah webcam. Webcam ini mempunyai resolusi di kisaran 1,3 megapiksel HD yang bisa merekam sampai 720 pixel. Sekarang kita lari ke bagian keyboard dari laptop ini, mempunyai ukuran yang tidak begitu besar sama seperti seri Ultrabook lainnya. Tombol powernya ini tidak termasuk dalam bagian keyboard. Yang biasa tombol powernya ini berdekatan sama keyboard, yang ini sedikit berbeda. Tombol powernya ada di bagian depan body, di bagian sebelah sini. Lalu keyboard ini mempunyai jarak dari setiap capsnya yang cukup jauh menurut gue, dan keyboard ini mempunyai LED backlight di bagian bawah capnya berwarna putih yang dapat diatur dua mode, yaitu hanya mati dan hidup saja tanpa bantuan software apapun. Jadi kalian tinggal ngeklik tombol Fn dengan F9 pada keyboard ini akan mengaktifkan dua mode tersebut. Tapi selain itu membantu kita saat ngetik kalau lampu mati. Jadi tombol-tombolnya juga lumayan cukup nyaman, jarak capsnya juga cukup jauh. Hanya saja saat kita gunakan keyboard ini sedikit keras saja sih saat kita makainya. Pada bagian touchpad mempunyai ukuran yang cukup dengan ukuran laptop 14 incian. Tidak mempunyai warna apa-apa. Di sini hanya polos saja. Sama seperti cover polos saja, warna silver seperti body-bodinya juga. Lalu touchpad ini dilengkapi beberapa gestur tangan yang mempermudah saat penggunaan tertentu. Untuk feel touchpadnya ini sih enak aja, responsif, tidak membutuhkan effort banyak, apalagi udah didukung dengan gestur, sangat mempermudah kalian dalam menggunakan touchpad ini. Masuk di bagian spesifikasi dari laptop ini menggunakan Intel Core i5 3317U dengan clock speed 1,7 GHz, akan siap bekerja dengan turbo boost hingga 2,6 GHz. Untuk pekerjaan ekstra berat, prosesor dengan 2 core ini sudah mampu menanganinya. Tersedianya 4 thread untuk pengolahan perintah dalam jumlah banyak. Lalu di bagian display, laptop ini dibekali Intel HD Graphics Family 4000. VGA yang terintegrasi ini memiliki performa setidaknya 50% lebih tinggi dibandingkan VGA pada prosesor Core i5 generasi kedua, yaitu HD Graphics Family 3000. Satu lagi, laptop ini tidak mempunyai GPU. Ada SKU yang mempunyai GPU, itu temennya Acer Slim Aspire M5 481TG. Lalu bagaimana dengan penyimpanan laptop ini? Laptop ini mempunyai penyimpanan harddisk berkapasitas 500 GB
Untuk kapasitas ini sih sudah cukup besar. Hanya sayangnya ini harddisk. Yang kalian tahu harddisk kurang dalam melakukan kinerja yang cukup berat. Solusinya ya pastinya ganti SSD untuk mendapatkan kinerja yang baik. Lalu di bagian RAM yang digunakan pada laptop ini berkapasitas 2 GB onboard. Dan satunya ini ada slot 2 GB juga bisa ditambahkan. Jadi kurang lebih untuk laptop ini mempunyai 4 GB RAM. Ini sih udah cukup untuk RAM 4 GB. Paling kalau ingin menambah agar lebih lancar jaya, ya kalian bisa tambah kurang lebih 6 GB karena laptop ini hanya support sampai 6 GB. Pada bagian konektivitasnya mempunyai Wi-Fi 802.11 AGN dan satu buah Bluetooth 4.0 dan berbekal baterai berkapasitas 3 sel lithium polymer baterai 4850 mAh yang sudah cukup untuk melakukan aktivitas seperti ngetik atau nonton film. Ini mampu bertahan hingga 8 jam pemakaian. Lalu bagaimana dengan I/O pada netbook ini? Sama persis dengan versi Acer Slim Aspire M5 481TG. Di bagian kanan di sini ada DVD drive. Hanya ada DVD drive aja di bagian sebelah kanan. Lalu di bagian sebelah kirinya di sini. Di sini ada dua, yaitu ada lubang audio jack dan card reader. Dan di sini ada slot bukan hanya di bagian sebelah kanan dan di bagian sebelah kiri. Sini juga ada slot di bagian belakang dari laptop ini. Di sini ada lubang power DC pastinya. Lalu di sini ada lubang 2 USB 3.0, ada satu HDMI dan ada RJ45 port LAN. Untuk audionya Acer M5 ini menempatkan dua speaker stereo by Dolby Home Theater di bagian pojok belakang di bawah sini, di pojok sini, ada kebalik di kanan sini dan ada di kanan sini. Bagaimana hasil yang dikeluarkan oleh laptop ini? Kalian dengarkan dan kalian komentari footage-nya di sini. Oke, gimana menurut kalian suara audio yang dihasilkan dari laptop ini? Apalagi laptop ini yang tadi gue katakan dia by Dolby Home Theater. Bisa kalian komen di kolom di bawah. Tapi kalau menurut gue sih suara yang dihasilkan agak sedikit sember, maksudnya agak sedikit pecah. Apalagi saat ngebeat atau ngebass gitu audionya agak sedikit kurang. Tapi untuk vokalnya yang dihasilkan sih udah bagus. Bisa menekan lagu yang tidak terlalu keras, ya mungkin yang melo-melo aja lah. Buat yang nonton juga sih ya masih sangat rekomendasi kalau buat nonton film. Oke, pendapat gua tentang laptop ini sih semuanya bagus. Prosesor Intel i5 Gen 3 yang sudah cukup untuk mobilitas yang baik. Di bagian RAM juga lumayan cukup. Hanya saja ada satu yang agak gua kurang suka pada laptop ini, itu ada di bagian speakernya. Audio yang tadi gue katakan audionya sih agak sedikit pecah. Jadi untuk mendengarkan musik yang agak hard dikit gitu agak kurang enak aja untuk didengar. Palingnya ya dengarkan lagu yang melo-melo aja. Untuk semuanya sih gue suka. Lalu untuk harga yang dibanderol dari laptop ini di kisaran 4 jutaan. Lagi-lagi tuh baik lagi tergantung spesifikasi dan apakah laptop ini mempunyai cacat atau tidak. Itu tergantung dari penjualnya nanti. Kesimpulan dari laptop ini menurut gua notebook Acer M5 ini mempunyai beragam fitur yang bagus, dari prosesor, audio by Dolby, keyboard yang ada LED backlight-nya, bobot yang lumayan cukup ringan untuk kelas notebook 14 incian, dan baterai yang tahan lama hingga 8 jam pemakaian. Laptop ini menjadi solusi bagi para pengguna laptop yang mencari mobilitas yang lumayan cukup tinggi. Mungkin laptop ini juga cocok untuk para desainer yang ingin menggunakan laptop ini. Oke, gitu aja review laptop kali ini. Kalau dari kalian yang sudah menggunakan laptop ini mempunyai experience sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah.
Gitu aja dari gue Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.